Oke, sahabat saya, jumpa lagi di channel bonsai Madin Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses penanaman dari salah satu bahan yang memang tepat sekali jika kita buat bonsai, yaitu bahan dari wahong gunung. Dan wahong gunung ini dapat saya di luar Bali, yaitu tepatnya di Pulau Jawa, di daerah Sumeneb ya, Jawa Timur. Dan tiga bahan ini saya dapat sudah semingguan. Namun dalam seminggu belum bisa saya melakukan penanaman karena beberapa kesibukan kemarin. Jadi dalam satu minggu itu bahan ini biar tetap segar kita rendam. Jadi kita rendamnya di bagian bawah ya, di bagian yang akan kita tanam. Itu biasanya di bagian akar kita rendam, dan juga kita teduhkan. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari yang terik ya, takutnya nanti akan membuat batang-batang yang hidup ini akan menjadi kering. Jadi seperti itu teman-teman. Bahan yang sangat mudah sekali hidupnya. Jadi saya jamin jika teman-teman yang menanam bahan ini, saya jamin pasti bakal hidup. Yang penting menggunakan media yang bagus ya. Media yang bagus itulah media yang steril. Artinya yang steril itu sedikit bakteri. Jadi jangan menggunakan sampah, jangan menggunakan tanah yang sembarangan yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Jadi gunakanlah pasir sungai ataupun menggunakan pasir malang, atau bisa kita menggunakan media tanam yang kita beli di penjual tanaman hias ataupun penjual bonsai ataupun stand bonsai ya. Jadi bisa kita campur, bisa juga kita gunakan kalau pasir malang saja digunakan bisa, namun boros sekali karena kita tahu harga dari pasir malang lumayan mahal. Kemudian kalau mau menggunakan pasir kali juga boleh ya. Pasir kali kita ambil di sungai, kemudian kita kalau pasir kali mending kita campur menggunakan sekam mentah ya, agar drainase bagus. Karena pasir kali itu butirannya agak lebih padat ya, artinya kecil-kecil dan lebih padat, jadi membuat drainase kurang bagus. Kemudian untuk pasir malang saya jamin bagus ya, namun bisa kita campur menggunakan kompos atau sekam, atau pasir malang, pasir sungai pun bisa kita campur menggunakan pasir malang. Jadi dengan menggunakan media yang steril, sedikit bakteri, itu akan membuat pohon kita lebih cepat pertumbuhannya ya, karena di bagian akar kalau busuk jadi pertumbuhannya pun akan melambat. Jadi biasa ya, akar tumbuh, tunas pun tumbuh. Jadi seperti itu. Dan keunikan ya dari bahan wahong ini, ada 3 bahan wahong yang kemarin sudah saya melakukan unboxing, jadi bisa dicek di video saya sebelumnya. Wahong ini bisa kita tanam terbalik ya, contohnya seperti ini. Sebenarnya pohonnya tumbuhnya seperti ini karena menurut saya kurang bagus ya, kurang enak pohonnya. Jadi kita tanam kebalik seperti ini. Jadi tidak masalah, ini nanti akan tumbuh akar ya. Jadi batang akan tumbuh akar. Nah, saya mengharapkan pertumbuhan tunas di sini. Ini enaknya pohonnya bergaya bunjin. Ini kita akan melakukan penanaman nanti, dan tanpa sungkup ya. Wahong gunung tanpa sungkup pun bisa hidup karena saya sudah membuktikan. Kemudian terkena sinar matahari pun tidak masalah ya. Saat penanaman awal terkena sinar matahari tidak masalah, karena yang penting jangan terlalu full saja, terlalu keras saja mataharinya. Mungkin kita teduhkan di emper-emper sedikit, dan terkena sinar matahari pagi sore tidak masalah ya. Jadi tetap hidup. Dan juga jika terkena sinar matahari itu bisa mempercepat pertumbuhan dari tunas-tunas ya. Jadi seperti itu yang pengalaman saya dalam menanam wahong gunung dari jenis yang seperti ini ya, keruakan seperti ini, antara campuran antara batang mati dengan batang hidup. Ini bahan yang pertama. Kemudian untuk bahan yang kedua sama juga, ini bahan dari wahong. Jadi tanamnya seperti ini. Nah, ini bahan-bahan yang unik ya, seperti ini. Ini kita buat keringan. Kita buat keringan. Nah, ini rendam 1 minggu sudah tumbuh tunas, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, tunasnya bisa dilihat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini tunas sudah tumbuh tunas ya. Hanya direndam saja sudah tumbuh tunas seminggu. Kemudian yang ini. Nah, ini juga sudah tumbuh tunas ya. Bisa lihat nih teman-teman, tunasnya yang tumbuh. Tuh kan, bisa lihat ya. Jadi hanya direndam juga hidup. Ini teman-teman yang mendapatkan bahan dari, apalagi pengiriman dari luar, mungkin sudah 3 hari sampai seminggu dalam perjalanan.
pohonnya pasti agak sedikit kering ya, karena bakalan seperti ini tidak mungkin diisi media. Juga kalau diisi media terlalu berat ya, jadi dicabut dulu. Kemudian 7 hari dalam perjalanan tidak masalah ya, masih segar. Yang penting saat sudah dapat bahan, kita rendam atau bisa juga kita langsung tanam ya. Jadi saya biasanya rendam dulu, siram dulu, kemudian ditanam langsung, ataupun nanti seminggunya juga bisa ditanam. Yang penting direndam dengan air di bagian bawahnya saja, dan kemudian kita teduhkan ya, biar lebih aman. Dan langsung saya akan memulai bagaimana memproses atau menanam dari bahan ini. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari bahan yang pertama. Nah, ini bahan bawang gunung. Wah, ini dicari semut, kita bersihkan dulu ya. Ini dicari semut, kita bersihkan dulu semutnya. Bahan yang pertama, ini sudah tadi dicari semut, sudah saya bersihkan, sudah saya semprot menggunakan air. Jadi yang pertama, bagaimana cara menanam ya? Cara menanam sudah saya jelaskan tadi. Dan nanti saya juga akan melakukan prakteknya. Ini tampak belakang yang saya gunakan, karena bentuknya kurang enak ya dari sini. Nah, kalau di sini sangat luar biasa enaknya gerakan pohonnya, bisa dilihat teman-teman. Dan saya sudah mendapatkan akar ya. Ini akar pertama, akar yang kedua, ini akar yang ketiga. Jadi untuk akar juga sudah dapat. Jadi enak sekali pohonnya ya. Akar sudah, gerak batang sudah, tinggal menunggu percabangan lagi sedikit ya. Saya senang dengan pohon-pohon seperti ini karena sudah langsung mendapatkan gerak, hanya meneruskan saja ya. Meneruskan dan memposisikan bagaimana pohon ini ya. Kemudian di awal saya hanya menggunakan media tanam saja atau kompos ya, biasanya kita sebut kompos di awal, di dasar. Nanti di atasnya baru saya taburi pasir malangnya. Jadi seperti ini dulu. Nanti setelah kita siram, baru kita nanti taburi pasir malang ya di bagian atas. Nah, tujuannya ya untuk mencegah pertumbuhan gulma ya. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya memakai tanah, pasir atau kompos, pertumbuhan gulma sangat banyak. Jadi kita menggunakan pasir malang. Oke, langsung kita ambil bahan yang kedua. Oke, sahabat saya, jadi untuk pohon ini, jadi saya dapat pilih dari sini. Dari sini penanamannya juga seperti ini, karena sudah dapat akar, beberapa akar di sini. Dan nanti kita akan proses lagi di bagian atas ya. Nah, kalau dari sini sangat ngeback ya. Kita tanam seperti ini dulu. Sahabat saya, jadi bisa lihat seperti ini nanti penanamannya. Dan ini kita siram dulu, baru nanti kita tambahkan pasir malang di bagian atasnya. Dan kita taruh dulu bahannya, kita ambil bahan yang berikutnya. Nah, ini pohon berikutnya, isinya seperti ini.
Jadi sengaja saya lebih dalam menanamnya supaya pertumbuhan akarnya lebih bagus ya. Nah, sahabat bonsai, jadi hanya itu saja proses penanaman dari bahan bawang gunung bergaya unik ya, bergaya ekstrim, yaitu gabungan antara batang mati dengan batang hidup. Kemudian ada yang tanam terbalik, jadi keunikan dari wahong ini ya bisa ditanam terbalik. Dan kayunya atau inti kayu dari pohon ini sangat keras sekali, mudah sekali, jarang sekali, artinya kekuatannya sangat bagus, jadi tidak mudah lapuk. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi teman-teman yang punya wahong gunung, seperti itu cara menanamnya, sangat mudah sekali, tidak perlu disungkup. Dan setelah kita melakukan penanaman, kemudian kita taruh di tempat yang teduh dulu, mungkin sekitar seminggu, baru kita carikan matahari. Jadi hanya itu saja, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.